Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khazan Basyaiban dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 1A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas UAS kitab, yaitu menjelaskan dari fasal-fasal yang ada di syarat tersebut. Langsung saja saya baca faslun yajibu ala waqa'at min riddatun al-audu fawron. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yajibu wajib alaman kepada seseorang waqa'at yang terjatuh minhu darinya riddatun kemurtadan al-audu untuk kembali fauron seketika ilal islami kepada agama Islam bin nutqi dengan mengucapkan bisyahadataini dua kalimat syahadat wal iqla'u dan melepaskan amma dari sesuatu waqa'at yang terjatuh bihi dengannya ar-riddatu kepada kemurtadan wajibu dan wajib alaihi atasnya an-nadamu menyesal alama atas sesuatu sodaro yang keluar minhu darinya wal azmu dan berkeinginan ala an la ya'udah untuk tidak kembali limislihi kepada yang sejenisnya wa qada'uma dan menunaikan sesuatu fatahu yang tertinggal min wajibati sya'ri dari kewajiban-kewajiban syariat fitil kal muddati pada masa tersebut wa illam yatub maka kalau tidak bertaubat wajabat maka wajib istitabatuhu untuk dipaksa bertaubat wala yuqbalu dan tidak diterima minhu darinya ilal islamu kecuali beragama Islam awil qatlu atau dibunuh wayabtulu dan menjadi batal biha karenanya saumuhu puasanya wa tayammumuhu dan tayamumnya wa nikahuhu dan nikahnya qabla dukhuli sebelum dukhul wa kadza dan begitu juga ba'dahu setelah dukhul illam ya'ud apabila tidak kembali ilal islami kepada Islam fil iddati pada masa indah wala yasihu dan tidak sah aqdu nikahihi akad nikahnya wa tahrumu dan menjadi haram zabihatuhu hewan sembelihannya wala yarisu dan tidak mewarisi wala yurasu dan tidak dapat diwariskan wala yusalla dan tidak disolatkan alaihi atasnya wala yughsalu dan tidak dimandikan wala yukfanu dan tidak dikafankan wala yudfanu dan tidak dikuburkan wa maluhu dan hartanya fai'un itu adalah harta rampasan. Jadi fasal ini menjelaskan bahwa apabila seseorang tersebut telah terjatuh, maksudnya apabila ada seseorang telah murtad, maka seseorang tersebut wajib kembali lagi pada saat itu, kembali ke Islam lagi. Dengan gimana caranya? Yaitu bin nutqi bi syahadataini, dengan membaca dua kalimat syahadat. Wal iqla'u amma waqa'at bihi aridatu. Dan juga harus bisa melepaskan sesuatu yang menjadi orang tersebut itu murtad. Jadi apa aja harus bisa meninggalkan. Wa yajibu alaihi an-nadamu alama sodaro minhu wal azmu ala alla ya'uda limislihi. Dan wajib kepada seseorang tersebut untuk menyesal atas perbuatannya dan juga harus mempunyai keinginan untuk kembali kepada Islam dan juga harus punya keinginan untuk tidak kembali kepada yang sejenis murtad tersebut. Jadi intinya tidak boleh orang tersebut
harus rela melepaskan sesuatu yang bisa membuat orang tersebut itu murtad, dan juga wajib bagi orang tersebut untuk menyesalinya perbuatan tersebut yang membuat orang tersebut itu murtad. Apa aja yang membuat orang tersebut murtad harus disesali, dan juga harus berkeinginan untuk tidak mengulanginya kembali. Wa qada'u ma fatahu min wajibati sya'ri, dan orang tersebut itu juga wajib mengkodok atau menunaikan sesuatu yang sudah tertinggal dari kewajiban-kewajiban syariat. Contoh misal ada seseorang yang murtad, naudzubillah min dalik ya. Misalkan ada orang murtad, tapi murtad udah 2 hari murtad, kemudian hari ketiga itu dia balik lagi ke Islam. Maka dalam 2 hari itu orang tersebut harus menunaikan sesuatu syarat-syarat Islam yang tertinggal. Contoh seperti sholat 5 waktu, harus juga wudhu. Apalagi kalau orang tersebut murtad di bulan puasa, ya berarti harus membayar puasa 2 hari itu yang sudah tertinggal. Wa illam yatub wajabat istitabatuhu. Apabila orang tersebut itu tidak mau bertaubat, maka di dalam kitab ini tuh wajib untuk dipaksa untuk bertaubat. Wala yuqbalu minhu ilal islamu, dan juga tidak diterima amal ibadahnya, perbuatan-perbuatan baiknya tidak akan diterima kecuali dia beragama Islam. Awil qatlu, dan juga dia bahkan dia itu di dalam kitab ini itu bahkan dia wajib untuk dibunuh. Apabila orang tersebut telah murtad akan tetapi ingin disuruh balik lagi, yaitu tidak mau, dipaksa tidak mau, dia malah wajib untuk dibunuh. Wa tabtulu biha shaumuhu wa tayammamuhu wa nikahuhu qabla dukhuli wa kadza ba'dahu illam ya'ud ilal Islam fil iddati. Dan orang tersebut batal puasanya, tayamumnya, sholatnya, puasanya, nikahnya juga, baik sebelum dia melakukan jima atau sesudah melakukan jima, itu batal semua syariat-syariatnya apabila orang tersebut itu murtad. Wala yasihu aqdu nikahihi, dan juga akad nikahnya itu tidak sah. Jadi kalau orang tersebut itu nikah tapi murtad, nggak sah akad nikahnya. Wa tahrumu dzabihatuhu, dan juga bahkan haram hewan sembelihannya, itu haram untuk dimakan. Wala yarithu wala yurasu, dia tidak boleh dapat warisan apalagi dia diwarisi, itu tidak boleh atau tidak dapat. Intinya dia, orang tersebut murtad itu tidak mendapatkan hak waris dan juga tidak mendapatkan diwarisi. Wala yusalla alaihi, ketika orang tersebut itu meninggal, dia tidak wajib disolatkan karena orang tersebut itu adalah murtad. Wala yughsalu, apalagi dimandikan. Wala yukfanu, dan juga dikafankan. Wala yudfanu, bahkan orang tersebut itu tidak boleh dikuburkan. Wa maluhu fai'un, hartanya juga dinamakan harta rampasan. Kenapa? Karena orang tersebut itu adalah orang yang murtad, sebelum dia balik lagi ke Islam dia meninggal duluan. Naudzubillah min dzalik. Jadi penjelasan bab ini adalah untuk wajib bagi orang yang murtad untuk kembali lagi seketika itu. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena mati tidak ada yang tahu kematian kita. Itu ya. Selanjutnya faslun yang kedua, yaitu yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, setiap orang mukallaf, ada ujami imah, menunaikan seluruh sesuatu, aujabahullahu, atau yang diwajibkan oleh Allah alaihi kepadanya. Wajibu, dan wajib alaihi kepadanya, ayu addiyahu, untuk menunaikan alama atas sesuatu tersebut, amarahullahu, yang diperintahkan oleh Allah bihi dengannya, minal ityani,
dengan mendatangkan biarkanihi dengan rukun-rukunnya, wa syurutihi dan syariat-syariat dan syarat-syaratnya, wa yajtanibu dan menghindari mubtilatahu sesuatu yang membatalkannya, wa yajibu dan wajib alaihi kepadanya amruman kepada seseorang, memerintah kepada seseorang, ra'ahu yang dilihatnya, tarika syai'in meninggalkan sesuatu, minha dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya, au ya'tiya atau mendatangkan biha dengannya ala ghairi wajhiha atas selain yang sewajarnya, wajibu dan wajib alihi kepadanya qahruhu untuk memaksanya ala zalika atas hal-hal tersebut, in qadaro apabila mampu alihi kepadanya, wa illa jika tidak fayajibu maka wajib al ingkaru untuk mengingkari biqalbihi dengan hatinya, in ajaza jika tidak mampu anil qahri untuk memaksa, wal amri dan memerintahkannya, wadzalika dan hal itu idaful imani paling lemahnya keimanan, ai aqallama sesuatu paling minimalnya, yalzimu yang diwajibkan al insana kepada manusia, indal ajzi ketika dalam keadaan tidak mampu, wajibu dan wajib tarku jami'il muharramati meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan, wa nahyu dan perkara dan mencegah wa nahyu murtakibiha dan mencegah kepada pelakunya, wa man'uhu dan melarangnya qahran dengan dipaksa, minha darinya, in qadaro kalau jika mampu alihi atasnya, wa illa dan jika tidak wajaba maka wajib alihi kepadanya ayyung karo untuk mengingkari zalika hal itu biqalbihi dengan hatinya, wa mufaraqatu mawdi'il maksiyati kepada tempat kemaksiatan, wal haramu dan perkara yang haram, ma sesuatu tawa'ada yang diancam Allahu oleh Allah murtakibahu kepada pelakunya bil iqabi dengan siksaan, wa wa'ada dan telah dijanjikan oleh Allah tarikahu kepada yang meninggalkannya bisawabi dengan pahala. Pasal ini menjelaskan bahwa wajib bagi orang mukallaf untuk melakukan seluruh perbuatan atau untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Apa aja syariat-syariatnya, rukun-rukunnya seperti sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu, itu wajib bagi orang mukallaf untuk melaksanakannya. Wajibu alaihi ayu addiyahu alama amarahullahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa yajtanibu mubtilatahu wa yajibu alaihi amruman ra'ahu tarika syai'in minha. Dan juga wajib bagi orang tersebut untuk menunaikan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya dengan segala rukun, dengan segala syariat. Contoh, kita melaksanakan sholat. Ketika kita ingin melakukan sholat, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contoh salah satunya syarat sholat harus mempunyai wudhu. Di dalam wudhu itu ada rukun-rukun wudhu. Yang pertama harus membasuh muka, selanjutnya harus membasahi tangan. Semuanya itu rukun-rukunnya harus dilakukan. Itu adalah salah satu syarat dari sholat. Wa yajtanibu mubtilatahu, dan sesuatu yang membatalkannya itu harus dijauhi. Contoh, kita ingin sholat, syarat sholat harus wudhu. Kita wudhu, syarat wudhu harus melakukan rukun-rukun wudhu. Akan tapi setelah kita melakukan rukun wudhu,
kita juga tetap melakukan apa yang bisa membatalkan wudhu. Contoh, ketika kita sudah melakukan wudhu, kita megang perempuan atau kentut, ya batal lagi wudhunya. Nah, itu nggak boleh. Harus menghindari dari sesuatu yang membatalkannya. Dan juga wajib kita memerintahkan kepada orang tersebut untuk meninggalkan sesuatu yang membatalkannya. Wa ya'tiya biha ala ghairi wajhiha wa yajibu alaihi qawruhu ala dzalika in qadar alaihi wa illa fayajibu al inkaru bi qalbihi in ajaza anil qahri wal amri. Dan juga apabila kita melihatnya, itu wajib kita memberitahu kepada orang tersebut bahwa sesuatu tersebut itu adalah bisa membatalkan syarat-syaratnya atau bisa membatalkan rukun-rukunnya. Kalau kita melihat, maka kita wajib untuk memaksanya untuk meninggalkan sesuatu yang membatalkannya. Kalau kita tidak mampu, ya yang penting kita memberitahu kepadanya bahwa sesuatu tersebut itu adalah bisa membatalkan dari rukun-rukun tersebut. Wa yajibu tarku jami'il muharramati wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadaru alaihi wa illa wajaba alaihi ayyun qara dzalika bi qalbihi wa mufaraqatu maudi'il maksiyati. Dan kita bagi orang mukallaf itu wajib untuk meninggalkan seluruh yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita wajib untuk mencegah perkara atau mencegah kepada pelaku untuk melakukan sesuatu yang haram. Kita wajib mencegahnya, kita wajib melarangnya apabila orang tersebut melakukan sesuatu yang haram. Wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi. Sesuatu perkara yang haram itu akan diancam oleh Allah apabila orang tersebut tetap melakukannya. Jadi contoh sesuatu yang haram, contohnya itu adalah maling. Allah telah mengharamkan orang yang mencuri. Akan tapi ada orang yang mencuri, kita wajib mencegahnya, kita wajib memberitahunya. Apabila orang tersebut tetap melakukan maling, melakukan mencuri, maka Allah akan mengancamnya. Begitu sebaliknya, wa adda tarikahu bithawabi. Apabila orang tersebut meninggalkan, maka Allah janjikan dengan diberi hadiah untuk pahala. Jadi apabila orang tersebut bisa menahannya atau bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka orang tersebut akan dijanjikan oleh Allah diberi pahala yang banyak. Itu. Kemudian selanjutnya, pasal yang selanjutnya adalah faslun wa yunqidu al-wudu'a wa yunqidu dan maaf sebelumnya. Fasal yang ketiga itu adalah faslun wa min syuruti sholati, dan dari syarat di antara syarat-syarat salat al-wudu'u itu adalah wudu, wa furuduhu dan fardu-fardunya wudu sitatun ada 6. Al-awalu pertama niyatu sholati, niat untuk niat salat, li sholati untuk salat, bil qalbi dengan hati, au ghairiha atau selainnya, minan niyati dari beberapa niat, al mujziati yang mencukupi indah ghuslil wajhi ketika membasuh wajah. Asani yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah jami'ihi seluruhnya, min mana biti sya'ri ra'sihi dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ila zakoni sampai dagu, peminal udhuni dan telinga yang satu, ilal udhuni kepada telinga yang satunya, sya'ron baik itu rambutnya, wa basyaron dan kulitnya, ila batina lihyatir rajuli yaitu kecuali bagian dalam jenggot seseorang laki, wa aridaihi dan jambangnya, idza kasufa
apabila tebal. Asalisu yang ketiga ghuslul yadaini yaitu membasuh dua tangan, ma'al mirfaqo ini yaitu berserta kedua sikutnya, wa alaihima wa ma alaihima dan sesuatu yang ada di dalamnya. Arabiu yang keempat itu mashur ra'si itu membasuh kepala, au ba'dihi atau sebagiannya, walau sya'ratan walaupun satu rambut, fi haddihi dalam batasannya. Al-khamisu yang kelima itu adalah ghuslu rijlaini yaitu membasuh dua kaki, ma'al ka'baini yaitu beserta dua mata kaki, au mashul khuffi atau mengusap sepatu khuf. Idza kamulat syurutuhu apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Asadisu yang keenam itu atartibu tertib hakadha itu berturut yang telah disebutkan. Jadi fasal yang ketiga itu menjelaskan dari beberapa syarat sholat. Itu yang pertama wudu, dan fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu harus kita niat dulu di dalam hati. Yang kedua kita harus membasuh wajah, nih membasuh wajah syaratnya. Yang ketiga kita harus membasuh wajah, seluruh wajah itu dari sini, seluruh wajah itu min manabiti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut dari sini sampai ila zakoni, sampai dagu. Jadi dari sini, dari sini terus ke sini sampai dagu. Itu yang kedua, itu fardu yang kedua. Yang ketiga selanjutnya itu dari kuping ke kuping, dari kuping satu ke kanan ke kuping yang kedua itu harus dibasahin. Sya'ron kemudian rambut syaratnya, terus kemudian kulit rambut yang menempel, ila batina lihyatir rajuli, kecuali bagian dalam jenggot seorang laki-laki. Ketika apabila laki-laki mempunyai jenggot yang panjang misalkan segini nih, maka nggak wajib dalam dalaman juga. Selanjutnya yang ketiga itu adalah membasuh dua tangan. Jadi untuk tangan itu kalau dibasuh, kalau di kitab yang lain itu dari pucuk sampai sini, sampai sini. Itu ma'al mirfaqo ini, yaitu beserta sikut. Jadi segini. Akan tetapi kebanyakan ulama menyarankan untuk dilebihkan. Kenapa? Karena barangkali ngepas banget kan, barangkali ada sedikit kulit yang tidak kebasuh, maka nanti nggak sah sholatnya. Jadi lebih baik segini, dilebihin lah. Arabiu mashhurosi selanjutnya yaitu mengusap kepala, rambut. Yang kelima itu membasuh dua kaki sampai ke mata kaki. Kalau bisa dilebihkan ya. Au mashul khufi atau membasuh khuf, sepatu khuf. Itu nggak apa-apa. Harus membasuhnya. Apabila kita di kutub utara misal nih, kita kedinginan, kita memakai sepatu khuf, maka harus disempurnakan. Selanjutnya asadisu atartibu, yang keenam adalah harus tartib. Jadi nggak boleh kita melakukan wudhu tangan dulu kemudian kepala dulu, nggak boleh, harus berturut sesuai dengan urutannya itu ya. Selanjutnya fasal yang terakhir yang keempat itu adalah wayung kidu dan batal al-wudu'a wudu ma sesuatu khoroja yang keluar minas sabila ini dari dua jalan, yaitu ghairul mani selain mani, wa masu qubulil adami dan menyentuh dubulnya manusia, kubulnya manusia, au khalqati duburihi atau lingkaran duburnya, bibat lil kafi dengan bagian dalam telapak tangan, bila hailin dengan tanpa penghalang, walamsu basyaratil ajnabiyati dan menyentuh
kulit perempuan yang bukan mahram, ma'akibarin serta yang sudah besar, wa zawalul aqli dan hilangnya akal, la naumu bukan ketiduran, la naumu qa'idin bukan ketiduran yang duduk, mumakinin yang tetap, maqadahu tempat duduknya. Jadi pasal yang terakhir yang keempat menjelaskan bahwa sesuatu yang membatalkan wudhu itu apa aja. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Ghairil mani, kecuali mani. Tapi kalau mani itu sebagian ulama tidak membatalkan. Wa masul kubulil adami, dan menyentuh kubulnya manusia nggak boleh, batal wudhunya. Au khalqati duburi, atau lingkaran-lingkarannya, apalagi dalamnya kan nggak boleh. Lingkarannya aja nempel, bibatil kafi ya bila hailin, itu tidak boleh, tidak sah. Maksudnya itu apabila memegang kubulnya baik lingkarannya dengan telapak tangan tanpa penghalang, itu bisa membatalkan wudhu. Dan juga yang membatalkan wudhu diantaranya adalah menempel atau menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram yang sudah besar. Dan juga yang membatalkan wudhu juga adalah hilangnya akal yang bukan tidur duduk. Maksudnya ketika saya duduk nih, saya duduk ketiduran, itu tidak membatalkan kalau duburnya tidak membuka, kalau tetap. Tapi kalau tidur selonjoran di kasur itu udah membatalkan wudhu. Jadi inti di sini adalah syarat-syarat sesuatu perkara yang membatalkan wudhu. Itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.